Engkau Allah yang baik bagi setiap kami. Siapa kami Tuhan di hadapan-Mu? Tetapi Engkau begitu mengasihi kami. Amin. Ajar kami Tuhan untuk menjadi hamba-hamba-Mu yang setia. Amin. Kami mau taat. Ya. Kami mau lebih lagi mengasihi Engkau di dalam kehidupan kami. Engkau segala-galanya dalam kehidupan kami. Amen. Terima kasih Yesus. Engkau menjagai kami seperti biji mata-Mu. Ya, Sekalipun kami banyak melukai hati Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berhenti bagi kami. amin. Thank you Lord. Terima kasih Yesus. Bapa, terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Amin. Biarlah saat ini Tuhan, kami bersama akan belajar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau boleh mengurapi setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun jemaat yang Kau kasihi di tempat ini. Setiap kami perlu kebenaran firman Tuhan untuk menegur kami, untuk mengkoreksi kami, untuk menasehat kami dan meneguhkan iman kami di dalam Engkau. Biarlah firman-Mu Tuhan selalu menjadi pelita bagi kami dimanapun kami melangkah. Tuhan, biarlah Engkau sampaikan pesan isi hati-Mu kepada setiap kami. Kami siap menerima berkat rohani yang datang daripada Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Mari kita semua yang siap menerima berkat daripada Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom, silakan duduk. Saya juga menyapa shalom dan sukacita selalu buat jemaat yang mengikuti live streaming pada pagi hari ini. Hari ini kita akan belajar dengan tema timbul seperti emas. Amin. Siapa yang mau kehidupan kita lebih berharga, lebih berkenan, lebih berdampak untuk kemuliaan Tuhan? Boleh angkat tangannya. Amin. Puji Tuhan. Yuk kita sama-sama buka dalam Ayub 23. Ayat yang ke-10 sampai 12. Ayub 23 ayat 10 sampai 12. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, bagaimana setiap kita bisa timbul seperti emas? Ini bukan sesuatu yang tidak mungkin untuk kita capai, karena yang mengatakannya adalah firman Tuhan. Amin. Nah, ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama itu, kalau kita mau timbul jadi emas, seperti emas, maka yang pertama, jangan anti penderitaan. Amin. Orang Kristen itu biasanya kalau suruh memuji Tuhan itu jagonya luar biasa, ya. Kalau suruh mengagungkan Tuhan tidak perlu diragukan, kecap nomor 1 kalah, gitu ya. Tetapi kebanyakan orang Kristen kalau sudah kena yang namanya hantaman, penderitaan, masalah yang datangnya tiba-tiba, kebanyakan langsung keok. Kenapa? Kita ini manusia nggak suka dengan adanya masalah. Kita maunya selalu zona nyaman. Iya atau iya? Tetapi itu tidak berlaku ketika kita mengikut Tuhan. Amin. Manusia itu nggak suka masalah, tetapi kalau kita mau koreksi diri kita sendiri, kita itu sebenarnya suka cari masalah. Nggak mau dari anak muda sampai tua pun kita sering suka cari masalah. Cari masalahnya gimana? Ketika saudara dengan saya tidak mengikuti apa yang dikatakan firman, tidak taat kepada firman, kita sedang cari masalah. Karena orang yang tidak taat kepada firman, pasti akhirnya akan mendapatkan masalah.
Tapi hari ini kita belajar, kita bukan mau jadi orang Kristen yang suka cari masalah. Tapi kita mau jadi orang Kristen yang tidak anti penderitaan, menjadi orang Kristen yang tahan banting. Amin. Ayub di ayat yang ke-10 mengatakan, seandainya ia menguji aku, dikatakan seandainya Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Ketika Ayub mengatakan hal ini, saudara, Ayub pada waktu itu sedang mengalami penderitaan yang amat sangat berat. Amin. Dia kehilangan semuanya. Kemudian dia masih dicemooh oleh sahabatnya. Bahkan istrinya juga meminta Ayub untuk mengutuki Allah. Dan di dalam penderitaan yang harus dia hadapi seorang diri, Ayub mengatakan, jika ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ketika Ayub berkata seperti ini, Ayub punya satu keyakinan. Dia memastikan bahwa dirinya pasti bisa melalui penderitaan yang sedang ia hadapi. Amin. Ayub yakin dia pasti menang. Kenapa? Karena Ayub tahu bahwa dirinya bukanlah orang yang anti penderitaan. Ayub bukanlah orang yang ketika menghadapi penderitaan, kemudian dia lari dari penderitaan, dia lari dari imannya dan dia mencari pertolongan lain di luar sana. Tidak. Kalau kemudian kita berkata, saya besok mau ikut lomba lari, doakan ya saya supaya saya menang gitu ya. Nah, setelah saya minta doa kepada saudara, apa yang harus saya lakukan kalau saya ingin menang lomba lari? Saya harus ikut perlombaan lari itu, betul? Saya nggak bisa setelah minta doa, doakan ya supaya saya menang. Kemudian saya bilang, nggak jadi wes, nggak jadi ikut lomba, tapi aku mau menang, bisa? Nggak bisa. Kalau kita mau menjadi pemenang, kita mau timbul seperti emas, maka jadilah hari ini orang Kristen yang tetap kokoh di dalam iman ketika menghadapi penderitaan. Amin, saudara. Paulus juga mengatakan di dalam Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan apa? Persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ketika Paulus menuliskan ayat ini, Paulus sedang dalam penjara. Dia pun juga sedang mengalami penderitaan. Tetapi Paulus berkata apa? Aku enggak apa-apa. Malah dari dalam penderitaan yang sedang aku hadapi hari ini, aku akan belajar untuk semakin mengenal Kristus supaya aku semakin serupa dengan dia dalam kematiannya. Jadi di dalam penderitaan kita belajar untuk menekan kedagingan kita, untuk belajar mengekang setiap keinginan kita, tetapi kita beralih kepada kehendak Tuhan. Amin. Penderitaan masalah memang tidak enak, tetapi justru di dalam masalah itu bisa kita gunakan sebagai cara, sebagai jalan untuk kita lebih mengenal Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan kita datang kepada Tuhan. Jadi hari ini kita belajar bahwa masalah itu bukan momok bagi orang percaya. Bahkan kita harus tahu, Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk memberikan saudara dengan saya kenyamanan. Tetapi Tuhan Yesus datang ke dunia untuk memberikan keselamatan buat saudara dengan saya. Amin. Di dalam Matius 8 ayat 20, apa yang Tuhan katakan? Serigala mempunyai liang. Kita tahu serigala itu adalah binatang yang bukan kita bisa elus-elus, yang bisa kita sayangi. Berbeda dengan anjing, dengan kucing, saudara. Serigala adalah binatang yang berbahaya bagi manusia, betul? Tetapi sekalipun serigala itu adalah binatang yang berbahaya buat manusia, Tuhan tetap memberikan naungan buat serigala. Dikatakan Tuhan memberikan liang buat serigala. Kemudian Tuhan katakan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia yang menebus dosa saudara dengan saya, Tuhan mengatakan tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Tuhan datang bukan dengan kenyamanan. Tuhan itu datang
ke dunia. Dia mengalami penderitaan, dia mengalami kesengsaraan. Supaya apa? Dia memberitahukan kepada kita semua, mengikut Yesus itu bukan hal yang gampang. Mengikut Yesus bukan hal yang mudah. Jadi hari ini kalau kita menjadi orang Kristen yang tidak tahan banting, maka percayalah kita tidak akan bisa selesai sampai akhir dengan taat dan setia kepada iman kita kepada Kristus. Oleh karena itu Tuhan berkata apa? Hari ini ayo engkau diingatkan. Jadi Kristen harus tahan banting. Jadi orang Kristen jangan anti penderitaan. Jadi kalau memang Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita, mengizinkan penderitaan itu terjadi dalam kehidupan kita, sekalipun kita gak suka, tapi belajarlah untuk apa? Tetap teguh di dalam iman. Belajarlah untuk menghadapi masalah itu. Jangan lari dari masalah, apalagi sampai kita meninggalkan Tuhan hanya untuk mencari pertolongan supaya masalah kita itu cepat selesai. Amin, saudara. Mungkin hari ini kalau kita bekerja di dalam perusahaan, mungkin atasan kita berkata, ayo kamu bikin nota fiktif. Pemimpin meminta kita untuk korupsi, saudara tetap tegas berkata apa? Tidak. Mungkin hari ini teman baik mengajak, ayo kita dugem, engkau berkata tegas, tidak. Mungkin dengan keputusan-keputusanmu, kita akan ditinggalkan oleh sahabat-sahabat kita. Karena kita menolak untuk melakukan dosa, kita menolak untuk melakukan suap. Kita bisa saja kita kehilangan pemasukan, tetapi belajarlah berani mengambil sikap tegas. Sekalipun kita akan mengalami kerugian. Amin. Tetapi yang terpenting bahwa jiwa kita tetap selamat. Amin, saudara. Kadang-kadang kita cari masalah dengan hal-hal yang seperti ini. Ketika kita pikir, gak apa-apa lah ya sekali-sekali. Temanku ajak gini, gak apa-apa lah, Tuhan mengerti kok. Namanya juga manusia, masih sering kepleset. Nah itu, kita selalu cari pembenaran di dalam kehidupan kita. Hari ini yuk kita belajar, beranilah ambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Maka kita semua akan semakin serupa segambar dengan Dia. Amin, saudara. Coba kita baca dalam 1 Petrus 4. Ayat yang ke-16. 1 Petrus 4, 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka dikatakan apa? Janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Hari ini yuk jadi orang Kristen, kalau kita menghadapi penderitaan, kita mengalami masalah yang bukan memang kita sengaja, bukan memang karena kesalahan kita, tidak perlu malu, saudara. Kalaupun juga itu karena kesalahan kita, kita pun juga tidak perlu malu. Datang kepada Tuhan dan bertobat. Amin. Dikatakan justru ketika engkau mengalami penderitaan sebagai orang Kristen. Ketika engkau di luar gereja ini, di dalam kehidupanmu sehari-hari, engkau tetap memegang kebenaran. Engkau tetap taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sekalipun mungkin engkau ditinggalkan oleh banyak orang, tetaplah setia lakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Engkau tidak perlu malu sekalipun engkau menanggung sengsara akibat engkau setia kepada Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, muliakanlah Allah dalam nama Kristus itu. Bagaimana kita bisa mempermuliakan Tuhan? Kalau kita itu anti sama penderitaan. Kalau kita nggak mau singgung dengan penderitaan, nggak bisa, saudara. Justru ketika saudara mengalami penderitaan sebagai orang Kristen dan saudara tetap setia, orang di luar sana akan berkata, wow, kok bisa ya? Dia sudah mengalami penderitaan begitu hebat, tetapi dia tidak mengingkari imannya loh kepada Tuhan. Itulah yang dinamakan penginjilan dengan keteladanan. Amin. Penginjilan dengan perbuatan yang nyata. Gak perlu saudara kesana kemari, saudara bawa Alkitab, setiap orang dijumpai dibacakan ayat Alkitab. No, penginjilan bukan yang seperti itu, saudara. Tetapi melalui perbuatanmu, engkau tetap taat, engkau tetap setia di dalam penderitaan. Itu yang akan membuat orang lain mengenal Yesus melalui kehidupan kita. Amin. Jadi mari hari ini kita switch cara pandang kita, ya.
bahwa orang Kristen itu tidak anti terhadap masalah. Kalau kita punya cara pandang seperti ini, kalau kita mengerti, ya memang mengikut Kristus saya harus berani menghadapi penderitaan. Sebagai orang Kristen saya nggak mau lari dari penderitaan. Maka saudara, iman kita semakin hari itu akan semakin bertumbuh. Kita akan timbul seperti emas. Kita tidak lagi menjadi yang namanya bayi rohani, tetapi orang yang dewasa rohani. Orang yang dewasa itu tidak takut terhadap masalah. Dia menghadapi apapun di dalam kehidupannya. Beda dengan anak kecil, anak bayi. Kalau mereka menghadapi masalah, anak bayi kalau menghadapi masalah apa? Nangis. Anak kecil kalau menghadapi masalah, apa yang dia lakukan? Lari kepada orang tua, minta perlindungan. Mereka tidak berani hadapi sendiri. Nah, hari ini pertanyaannya, apakah kita bayi rohani ataukah kita sudah dewasa rohani? Kalau bayi rohani selalu minta-minta kepada Tuhan. Tetapi orang yang dewasa rohani sekalipun mengalami penderitaan, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apa yang bisa aku buat untuk Engkau? Sekalipun hari ini aku mengalami penderitaan di dalam hidupku, sekalipun masalahku belum selesai, masalahku bukan jadi nomor satu lagi, tetapi masalahku hari ini adalah bagaimana aku tetap menyenangkan hati Tuhan, sekalipun masalahku belum dipulihkan. Amin. Kalau kita punya iman seperti itu, percayalah saudara, kita mau digoyang kayak gimana, kita tetap akan timbul seperti emas. Pada akhirnya setiap kita mendapatkan mahkota kehidupan. Amin. Kita coba lihat saudara, yang bernama siapa? Daniel contohnya. Ya. Dia tetap teguh di dalam iman, dia rela menghadapi masalah daripada apa? Meninggalkan imannya, dia nggak mau. Daniel berkata, enggak mau, aku tetap kepada imanku kepada Tuhan. Sekalipun nyawa yang menjadi taruhannya. Dan lihat bagaimana akhir kehidupannya. Bukankah Daniel itu timbul seperti emas? Amin. Kita lihat murid-murid Yesus. Orang yang mengikut Yesus. Apakah mereka hidup di dalam kenyamanan? Tidak. Mereka mengalami penderitaan. Bahkan pada akhirnya ketika mereka harus menghadapi kematian. Ada yang disalib, ada yang dipenggal, ada yang disiksa saudara. Kalau kita melihat murid-murid Yesus dalam kehidupannya seperti itu, mengapa hari ini kita mengikut Tuhan, kita masih selalu cari zona nyaman? Harus berani keluar dari zona nyaman. Kalau memang Tuhan mau, kalau memang Tuhan kehendaki hari ini, aku keluar dari zona nyaman, aku percaya, aku tidak berjalan sendiri karena Tuhan selalu bersamaku. Percayalah saudara. Jadi hari ini kalau saudara menghadapi masalah, ada dua hal yang perlu kita flashback. Yang pertama, terima penderitaan itu sebagai pemurnian iman di dalam kehidupan kita. Amin. Di dalam masalah itu justru saudara bisa mempertanyakan kepada diri sendiri. Tanya, apakah aku ini benar-benar orang yang mengasihi Tuhan? Kalau kita dalam keadaan zona nyaman, diberkati Tuhan luar biasa secara jasmani, mudah sekali kita berkata, saya mengasihi Tuhan. Apapun Tuhan akan aku lakukan buat engkau. Ketika lagi di atas. Sama seperti lagu itu saudara. Ada uang abangku sayang. Kalau enggak ada uang abangku, nah itu. Rupanya ibu-ibu semua di sini suka lagu dangdut ya. Jadi tahu semua. Nah itu saudara. Jadi di dalam penderitaan justru itulah Tuhan memakai masalah. Memakai penderitaan untuk memurnikan iman kita. Kita itu kalau ngadepin masalah lebih fokus kepada Tuhan. Kapan masalahku selesai Tuhan. Kapan masalahku selesai. Ataukah kita tetap berkata, Tuhan berikan aku kekuatan. Apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah meninggalkan imanku. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Sekali Yesus, tetap Yesus. Ini bisa dilihat ketika saudara dan saya di dalam penderitaan saudara. Di dalam penderitaan pemurnian iman itu juga Tuhan mengajarkan. Apakah engkau selama ini sudah cukup mengandalkan Tuhan, ataukah engkau masih mengandalkan kekuatanmu sendiri. Amin.
Terkadang kita menghadapi masalah yang kita sudah nggak tahu harus bagaimana. Yang kita berpikir, Tuhan matilah aku hari ini. Nggak ada lagi jalan keluar, nggak ada lagi orang yang bisa membantu aku. Tetapi iman itu selalu berkata apa? Selalu ada harapan di dalam Yesus. Karena aku tahu tidak ada seorang pun yang bisa menolong aku. Tapi aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang mengasihi aku. Aku punya Tuhan yang dengan segala macam cara bisa mengangkat aku, memulihkan kehidupanku dan menyelesaikan setiap penderitaan, setiap masalah yang aku hadapi. Amin, saudara. Masalah itu mendewasakan kita. Dengan kita menghadapi penderitaan, dengan kita menghadapi masalah, itu menyadarkan kita bahwa ternyata kita ini bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan, kita ini nggak bisa berbuat apa-apa. Tanpa kekuatan Tuhan, kita nggak mampu untuk meneruskan hari demi hari ke depan ini. Amin, saudara. Jadi kita harus belajar, ya. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13, coba kita baca. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah apa? Pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, saudara. Jadi hari ini kalau Tuhan izinkan, Tuhan itu bukan jahat, Tuhan itu bukan tidak adil, tetapi Tuhan tahu kekuatanmu itu sampai di mana. Oleh karena itu setiap kita punya masalah yang beda-beda. Bukan karena Tuhan kengangguran, biar variasi biar keren, no. Tapi Tuhan mengizinkan semua itu terjadi karena Tuhan tahu kemampuan batas kita masing-masing itu berbeda. Tuhan tahu di mana kelemahan kita masing-masing itu berbeda. Dan Tuhan tahu setiap kita itu perlu diutik sama Tuhan dalam masalah apa supaya kita, iman kita itu semakin bertumbuh. Supaya kita semakin mengenal Kristus. Amin. Jadi hari ini kalau hadapi masalah, kita berkata gini, yes, terima kasih Tuhan, Tuhan percaya sama aku. Diberikan kepercayaan. Jangan selalu kalau bilang diberikan kepercayaan, ketika pelayanannya diangkat naik sama Tuhan. Kepercayaan dari Tuhan, memang iya. Tetapi penderitaan dan masalah, pencobaan, firman Tuhan yang mengatakan, tidak melebihi kekuatanmu. Artinya apa? Tuhan percaya, Tuhan memberikan kepercayaan. Ini ya, jalanin. Aku tahu kok kamu pasti bisa. Amin. Kalau Tuhan melihat kita pasti bisa, maka kita pun juga perlu katakan kepada diri kita, saya pasti bisa asal saya berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Dan Tuhan berkata, kenapa kok engkau pasti bisa? Dikatakan, sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan itu setia. Dia juga mengizinkan masalah terjadi, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada, dia selalu standby. Tetapi mengapa Bu kok saya hari ini enggak kuat menghadapi masalah? Karena engkau sendiri yang tidak mendekat kepada Tuhan. Tuhan enggak pernah pergi. Tapi kitalah yang selalu pergi meninggalkan Tuhan. Karena apa? Sibuk kiri kanan, bingung kalau ngadepin masalah. Gimana ya caranya? Telepon kiri, telepon kanan. Gimana ya? Gimana ya? Tuhan berkata, ngapain kamu bingung telepon kiri, telepon kanan. Cari si A, si B. Ini loh aku Tuhan yang setia. Yang ada buat engkau. Mengapa engkau tidak datang kepadaku? Itu yang Tuhan mau katakan kepada kita hari ini, saudara. Jadi hari ini sebenarnya apapun masalah yang kita hadapi, sekalipun kita berkata, iya ini berat. Tapi bukan titik, iya ini berat. Tapi aku pasti bisa melaluinya. Karena aku punya Allah yang setia, yang selalu ada buat aku. Amin. Bahkan Tuhan berkata apa? Tuhan memberikan jalan keluarnya. Jalan keluar itu selalu ada, saudara. Tidak perlu kita, Tuhan sudah menyediakan jalan keluarnya. Hanya hari ini kalau kita menghadapi masalah, kita belum sampai di jalan keluar itu. Jadi tetaplah terus berjalan dengan iman. Satu hari kelak engkau akan sampai pada pintu keluar yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Yang kedua, bagaimana kalau kita mengalami masalah? Yang pertama, pemurnian iman. Yang kedua, koreksi. Apakah masalah ini akibat dari kesalahan kita?
Kalau memang karena kesalahan kita, kita perlu bertobat. Bukan bertomat, tobat kumat, no. Bertobat, amin. Kalau ngadepi masalah, jangan selalu menuding orang lain sebagai biang keroknya. Gara-gara dia sih gitu ya. Yang suami salahkan istri, yang istri salahkan suami. Nanti suami dan istri kompak salahkan anaknya bingung. Lah aku mau salahkan siapa? Koreksi diri sendiri. Kalau memang kita melakukan kesalahan, bertobatlah. Amin, saudara. Jangan kita ini jadi orang yang sombong. Karena apa? Kita akan rugi sendiri. Orang yang sombong itu adalah orang yang tidak pernah mengkoreksi dirinya, selalu merasa diri benar. Dan orang yang seperti ini tidak bisa diubahkan. Bukan karena Tuhan tidak mau, tetapi memang dirinya sendiri yang sudah keras hati seperti Firaun. Lihat bagaimana kehidupan Firaun. Di mana dia sekarang? Kita sudah tahu bagaimana akhir kehidupan Firaun. Mengapa? Karena Firaun mengeraskan hatinya. Amin, saudara. Kita belajar dari seorang Daud. Daud ketika melakukan kesalahan ketika dia punya anak ya dari Batsyeba, apa yang dilakukan oleh Daud? Sebelum anak itu lahir, saudara, Daud itu tidak bertobat loh. Ketika Batsyeba hamil, Daud tidak bertobat. Dia bahkan melakukan kegiatannya sehari-hari itu seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tapi kemudian kita lihat apa? Daud mengalami yang namanya tekanan batin. Kalau saudara baca di Mazmur 32 itu ya, dia tidak punya semangat. Itu tadi, orang yang hidup di dalam dosa, kelihatannya di luar happy ya, tiap hari dugem, kongko sana, kongko sini, makan sana, makan sini, ngebir, mabuk-mabuk, kelihatannya happy banget, nggak punya masalah. Tetapi sejujurnya di dalam hatinya itu penuh dengan kekosongan. Amin. Oleh karena itu kita lihat, uang itu tidak bisa membeli kebahagiaan. Mau orang sekaya apapun, kalau hidupnya tidak memiliki Kristus, pasti masih ada kekosongan di dalam hatinya. Kekosongan hati kita, itu yang bisa mengisi hanyalah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Daud ketika anaknya belum lahir, dia nggak bertobat, dia nggak peduli dengan dosanya. Dosanya itu tidak dibereskan, saudara. Tetapi kita lihat ya, ketika Daud diam atas dosanya, Tuhan itu tidak pernah diam atas dosa Daud. Kita bisa lihat akibat dari dosa Daud itu apa? Pedang, sengketa, kekerasan menimpa keluarga Daud. Amin. Malapetaka menimpa keluarga Daud. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Apa yang engkau tabur itu yang akan engkau tuai. Oleh karena itu hari ini, kalau engkau mau punya masa depan yang baik, jaga kehidupanmu hari ini. Karena apa yang engkau tabur hari ini akan engkau tuai di kemudian hari. Amin, saudara. Dan kalau kita punya dosa dan kita tidak bereskan, sebenarnya kita sedang menghina Tuhan. Dalam 2 Samuel 12 ayat 9 dikatakan, mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya. Amin. Ketika kadang kita dilukai oleh orang lain potong jalan kita. Kadang-kadang kita berkata apa? Kamu kok tega ya buat gitu ya sama aku ya. Kamu ini seolah menganggap aku ini tidak ada apa-apanya. Aku tidak berharga. Sampai seenaknya kamu buat seperti itu kepadaku. Bukankah begitu? Biasanya ini kalimat yang diucapkan istri kepada suami gitu ya. Kamu kok tega siang? Kamu tidak anggap aku tak? Kok tega-teganya kamu buat kayak gitu gitu ya. Dalam hati suaminya mulai lebay gitu ya. Tapi itulah saudara yang dikatakan firman Tuhan. Kalau kita tidak membereskan dosa kita, melakukan yang jahat di mata Tuhan, kita itu sedang menghina Tuhan. Ya. Tapi kemudian apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan itu mengutus Nabi Nathan untuk menegur Daud supaya Daud bertobat. Dan kita lihat ketika Daud bertobat, Tuhan itu bukan hanya mengampuni Daud, tetapi Daud dipulihkan oleh Tuhan. Yang dulunya Daud ini berani berbuat dosa dan bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun setelah dipulihkan oleh Tuhan, Daud begitu membenci dosa. Amin, saudara.
Hari ini jika kita melakukan kesalahan, kemudian ada masalah dalam kehidupan kita, jangan kemudian kita berkata, wis matilah, selek lah, wis tidak ada jalan keluar. Sudah terlambat, no. Selama kita masih punya nafas, kita masih punya kesempatan, datang kepada Tuhan, rendahkan diri kita kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan mengampuni dosa kita dan Dia tidak mengingat-ingatnya lagi. Asal kita benar-benar bertobat di dalam Tuhan. Amin, saudara. Jangan jadi orang yang sombong, jangan jadi orang yang bebal. Karena orang yang sombong dan orang yang bebal itu menjadikan dirinya sendiri sebagai musuh Allah. Dan kita tahu kalau kita menjadi musuh Allah, maka kita pasti babak belur sendiri. Amin, saudara. Jadi hari ini yuk, apapun masalah kita, entah itu karena pemurnian iman, entah itu karena memang kesalahan kita sendiri sehingga hari ini kita mendapatkan masalah. Jangan jadi orang Kristen yang anti masalah. Jangan jadi orang Kristen yang anti penderitaan. Hadapi masalahmu, kalahkan masalahmu dengan iman di dalam Yesus. Engkau pasti keluar jadi pemenang. Amin. Yang kedua, bagaimana supaya kita timbul seperti emas. Yang kedua, percaya kepada Allah. Yuk coba kita baca kembali Ayub tadi. Ayat yang ke-11. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Ayub berkata, sekalipun aku hari ini mengalami penderitaan, tetapi kakiku tetap mengikuti jejak Tuhan. Jalan-jalannya tetap aku lakukan dan aku tidak menyimpang. Mengapa Ayub seperti itu? Karena Ayub ini percaya kepada Allah. Saudara, kalau bilang percaya kepada Tuhan, ya memang bukan setiap hari ketika kita itu bangun tidur, kita tuh kemudian ngelihat tulisan di awan, anakku, aku mengasihi engkau, gitu ya. Ataupun kemudian ketika kita buka jendela lewat burung, terus burungnya bisa ngomong, jangan takut, hari ini Tuhan kasih engkau mujizat, gitu ya. Ataupun ketika bapak-bapak lagi starter mobil, kemudian jangan takut, aku menyertai engkau, hari ini tendermu jebol, gitu ya. Tuhan kasih tender, memang luar biasa, pasti kita happy semua, benar nggak? Kita tuh maunya yang seperti itu, yang spektakuler dalam mengikut Tuhan. Tapi cara Tuhan itu tidak seperti itu, sekalipun Tuhan bisa untuk melakukan itu. Amin. Keledai Bileam juga bisa bicara memang kalau memang Tuhan berkehendak. Tetapi cara Tuhan itu tidak seperti itu. Tidak semuanya Tuhan itu nyatakan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Dan juga Tuhan sedang mengajari kita apa arti iman. Iman itu adalah apa? Percaya sekalipun tidak melihat. Nah itu loh saudara, itu yang sedang Tuhan ajarkan kepada kita. Mungkin hari ini ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami masalah, kita sedih, kita tuh berdoa dan kemudian kita berkata kepada Tuhan, aduh Tuhan peluk aku Tuhan, aku ingin loh Tuhan dipeluk sama Tuhan. Tapi Tuhan itu tidak hadir secara nyata di depan mata kita. Ya, Tuhan itu kita tidak bisa melihat dengan mata kita. Tuhan itu hadir memeluk kita. Tetapi bukan berarti Tuhan tidak bisa dipercaya hanya karena kita tidak bisa melihat Tuhan memeluk kita. Amin. Tuhan tidak dapat dilihat secara fisik. Tapi coba lihat kehidupanmu sendiri, kehidupan kita masing-masing. Bukankah hidup kita, setiap kita itu menceritakan kasih Tuhan buat kita? Amin. Hidup kita itu menceritakan kasih Tuhan. Hidup kita itu menceritakan kebesaran Tuhan. Sampai hari ini kita ada di tempat ini. Bukankah semuanya itu karena kebaikan Tuhan? Amin. Apa yang kita miliki itu adalah kasih Tuhan. Bahkan ketika Tuhan menegur saudara dan saya, itu pun juga adalah kasih Tuhan. Supaya kita berbalik kepada jalan yang benar. Amin saudara. Kita harus tahu Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat. Sehingga apa? Tuhan tidak perlu untuk meminta izin melakukan hal-hal di dalam kehidupan kita. Sekalipun Tuhan mengizinkan masalah yang tidak kita kehendaki. Amin. Tuhan bisa melakukan apa saja
di dalam kehidupan kita. Karena saudara dengan saya, Dia adalah penciptanya. Karena Tuhan Yesus pun juga sudah mati bagi saudara dengan saya di atas kayu salib. Jadi Tuhan itu tidak perlu memberitahu setiap rencananya kepada kita jauh-jauh hari sebelumnya. Tuhan tidak perlu memberikan gambaran kepada kita apa yang akan terjadi di depan. Kemudian Tuhan berkata, kira-kira sebentar ya Pak Budi, kira-kira sebentar nanti 1 minggu ke depan akan terjadi begini-begini dalam hidupmu. Kamu setuju enggak? Tuhan enggak begitu saudara. Tetapi bukan berarti Tuhan itu tidak bisa dipercaya. Justru ketika tidak ada seorang pun yang bisa kita andalkan, Dia adalah pribadi Tuhan yang selalu bisa kita andalkan dalam setiap musim kehidupan kita. Amin. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang dapat kita percaya saudara. Dan Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Adanya adalah kita yang sering mengecewakan Tuhan. Ketika mungkin hari-hari ini saudara, apa yang terjadi tidak sesuai dengan harapan kita. Kita sudah berdoa tapi kita kemudian tidak mendapatkan jawaban. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita di dalam Matius bahwa Tuhan tidak akan memberikan batu kepada mereka yang meminta roti atau memberi ular kepada yang meminta ikan. Jadi artinya hari ini kalau doamu belum dijawab, bukan berarti Tuhan tidak bisa dipercaya. Tetapi bersabarlah lebih dahulu. Bisa saja Tuhan berkata tidak, bisa saja Tuhan berkata sebentar. Tetapi kalau Tuhan berkata tidak, karena Dia tahu apa yang kita minta akan mencelakakan kehidupan kita. Dan kalau Tuhan berkata tidak, Dia pasti memberi yang lebih baik daripada apa yang kita doakan kepada Dia. Amin saudara. Tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun hari ini masalahmu belum dipulihkan. Apa yang kita rasakan, Tuhan itu juga turut merasakan. Kalau kita curhat sama teman, sama sahabat kita, kira-kira kalau kita sedih, sahabat kita yang kita ceritain itu ikutan sedih atau dia ketawa? Kalau sampai sahabat kita ketawa, kirim dia ke rumah sakit jiwa. Betul enggak? Kalau kita nangis, pasti paling tidak teman kita juga sedih walaupun dia tidak ikut menangis. Mungkin dia menangis di rumahnya karena apa? Di depan saudara dia berusaha untuk kuat karena dia mau menguatkan saudara. Tetapi ketika saudara hatinya hancur, dia pun juga sedih. Apalagi Tuhan yang mengasihi kita. Amin. Dia pun turut merasakan apa yang saudara rasakan. Dan kesetiaan Tuhan itu tidak ditentukan dengan masalah kita dipulihkan atau tidak. Masalah kita masih berlanjut. Tuhan tetap Allah yang setia. Amin. Kesetiaan Tuhan tidak bergantung kepada situasi ataupun kepada siapapun. Ingat ini saudara. Kesetiaan Tuhan tidak bergantung kepada siapapun dan juga kepada apapun. Karena apapun yang terjadi di dunia ini, sekalipun dunia ini semua habis, lenyap, Tuhan tetap Allah yang setia. Amin. Kalau kesetiaan manusia masih bergantung kepada siapa dan apa. Kira-kira kamu setia enggak? Ya tergantung setia sama siapa dulu. Kalau sama suami saya setia. Loh, kalau sama suami orang ya jangan setia. Betul? Kamu bisa setia enggak? Ya tergantung. Kalau bosnya tanya, kamu mau setia sama perusahaan? Ya tergantung Pak. Tergantung apa? Tergantung apa ini isi amplopnya gitu ya. Itu manusia. Tetapi Tuhan tidak seperti itu. Sekalipun kita begitu sering menyakiti hati Tuhan. Tapi Tuhan tetap setia sekalipun kita tidak setia. Amin. Oleh karena itu hari ini kalau kita mengalami penderitaan. Sekalipun engkau sudah merasa engkau tidak kuat. Tetap percaya akan kasih Tuhan. Karena tidak ada yang bisa memisahkan kasih Tuhan dengan kita. Percaya akan penyertaan Tuhan. Percaya akan kekuatannya. Amin saudara. Pemazmur pun dalam Mazmur 69 juga pernah mengalami penderitaan yang luar biasa saudara. Dia dibenci tanpa alasan. Dan dia harus mengembalikan apa yang tidak dirampasnya. Bayangin. Setelah itu juga masih dicela oleh banyak orang. Dia ditinggalkan oleh keluarganya. Tetapi tidak sedikit pun dia menyalahkan Tuhan. Namun ia percaya bahwa apa yang dialaminya, segala penderitaannya diperhatikan oleh Tuhan. Dan Tuhan sanggup melepaskan dia. Kalau pemazmur bisa punya iman yang seperti ini.
maka kita pun juga bisa. Amin. Karena kita punya Tuhan yang sama. Bagaimana caranya? Tetap selalu memandang kepada Tuhan. Seperti yang Daud katakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena apa? Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Pastikan hari ini dengan siapa engkau berjalan. Pastikan hari ini siapa yang ada di sampingmu. Jikalau itu Tuhan, maka engkau bisa berkata seperti Daud, aku tidak akan goyah. Amin. Percayalah kepada Allah, bukan karena situasimu sedang nyaman. Percayalah kepada Allah, karena memang Dia Allah yang setia, Allah yang mengasihi kita apa adanya. Amin, saudara. Yang terakhir, bagaimana kita bisa timbul seperti emas? Percayalah kepada diri kita sendiri, itu juga perlu. Amin, saudara. Percaya kepada diri sendiri ini bukan kemudian kita jadi orang yang sombong. Apa-apa, aku bisa, blak ya. Kalau kita seperti itu, Tuhan pasti akan tempeleng kita. Tetapi percaya kepada diri sendiri dengan maksud seperti apa? Ketika kita tahu engkau punya bangunan rohani yang kokoh, engkau akan tahu, aku pasti bisa melalui semuanya ini. Amin. Seperti itulah yang dikatakan oleh Ayub, saudara. Dalam ayat yang ke-12 dikatakan, perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Artinya apa? Ayub adalah orang yang selalu memegang janji Tuhan. Kebenaran firman Tuhan dia simpan di dalam hatinya dan dia lakukan. Itu yang dia lakukan. Dia nggak peduli apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Fokusnya hanyalah melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan. Fokusnya adalah menyenangkan hati Tuhan. Sehingga dia punya bangunan yang kokoh. Sehingga ketika penderitaan itu datang, bang, dalam sekejap. Ayub tahu, aku pasti timbul seperti emas. Karena aku tahu, bangunan rohaniku ini sudah kokoh. Hari ini, jangan kita kejar yang namanya rumah megah, mobil mewah. Itu semua hanya belaka. Tetapi lihat, bagaimana kehidupan rohani kita. Sudahkah hari ini kita punya kehidupan rohani yang kokoh? Kalau kita punya kehidupan rohani yang kokoh, mau ada gangguan di luar sana, ya. Hari ini kalau saya bicara gangguan bukan hanya untuk pria, buat wanita juga sama aja. Hari ini yang selingkuh itu bukan hanya pria-pria, wanita juga banyak yang terjadi perselingkuhan. Kemudian ketika terjadi perselingkuhan menyalahkan, habis dia sih godain saya. Itu bukan alasan, itu bukan kebenaran, tetapi adalah pembenaran. Lihat Yusuf, dia digoda. Kenapa dia nggak jatuh? Karena dia lari. Kenapa kok dia lari? Karena dia tahu iman kepada Tuhan, ketaatan, kesetiaan, hidup di dalam kekudusan jauh lebih penting daripada kesenangan sesaat. Amin, saudara. Hari ini kalau kita punya kehidupan rohani yang kokoh di dalam Tuhan, maka apapun godaan di luar sana, terpaan yang datang dalam sekejap, tidak akan membuat engkau roboh. Tetapi justru engkau akan berkata, lihat engkau masalah, lihat engkau iblis, aku akan mengalahkan engkau dengan imanku, dengan Tuhan yang penuh kuasa, dengan Tuhan yang setia, dengan Tuhan yang selalu menyertai aku. Aku akan berjalan bersama dengan Dia dan aku akan mengalahkan masalahku. Dan justru di dalam masalah, aku akan mempermuliakan nama Tuhanku. Amin. Yuk hari ini, kalau kita mau timbul seperti emas, percaya kepada diri kita sendiri. Mulai hari ini, kalau kita merasa, iya ya, aku belum punya bangunan rohani yang kokoh. Apa yang harus kita lakukan? Cari terus Tuhan. Setiap hari baca firman. Baca koran itu penting bapak ya. Tapi ingat, baca firman Tuhan jauh lebih penting. Amin. Setiap hari engkau harus baca firman. Baca firman itu bukan kemudian bilang, kamu sudah berapa kali khatam? Berapa kali selesai? Berapa kali 13? 13 aku loh, 20 kalah kon, kalah. Tapi kemudian kita tidak mempraktekannya. Semuanya itu sama aja bohong. Amin. Hari ini baca firman. Kemudian apa yang Tuhan katakan setelah baca firman? Renungkan. Merenungkan itu artinya apa? Aplikasinya itu apa? Dalam kehidupan kita, kemudian kita lakukan dalam keseharian kita.
Yang kedua, jangan lupa setiap hari cari wajah Tuhan. Amin. Bangun tidur, memang ketika lihat pertama itu adalah pasangan yang luar biasa buat kita, ya. Tapi ingat, Tuhan lebih luar biasa. Buka mata, tutup mata, bangun tidur, mau tidur, cari Tuhan terlebih dahulu. Amin, saudara. Ketika kita melakukan seperti itu dalam keseharian kita, jangan cuma nonton film Korea terus. Dengar khotbah-khotbah firman Tuhan yang menguatkan, yang mengajarkan kebenaran yang benar, yang alkitabiah. Itu yang saudara cari. Jangan cuma dengar khotbah yang mujizat tok aja. Amin. Firman Tuhan itu bukan hanya mujizat. Tapi firman Tuhan itu dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah firman Tuhan. Dan itu yang perlu kita baca, kita renungkan, dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Yuk saya panggil pemusik. Hari ini kita belajar bagaimana kita timbul seperti emas. Yang pertama tadi apa? Jangan anti penderitaan. Yang kedua, tetaplah percaya kepada Allah karena Ia memang Allah yang setia. Dan yang ketiga, percayalah kepada diri kita sendiri karena memang kita punya bangunan rohani yang kokoh di dalam iman kita. Yuk kita bangkit berdiri. Tuhan, siapakah aku ini yang jadi biji matamu? Tuhan, siapakah aku ini yang selalu Engkau kasihi? Tuhan, Kau segalanya bagiku. Biarlah lagu ini kita naikkan sebagai pernyataan iman kita kepada Tuhan. Hidupku terasa hampa, Tuhan, jangan tinggalkan aku. Hanya Kau Tuhan di dalam hidupku. Tuhan tahu jalan hidupku, kemanapun kakiku melangkah. Bila Ia menguji diriku, ku kan timbul seperti emas. Tuhan, siapakah aku ini yang jadi biji matamu? Tuhan, jangan tinggalkan ini yang selalu Engkau kasihi. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Tanpamu hidupku terasa hampa. Tuhan, jangan tinggalkan aku. Hanya Kau Tuhan di dalam hidupku. Tuhan tahu jalan hidupku, kemanapun kakiku melangkah. Bila Ia menguji diriku, ku
Ketika kita menghadapi penderitaan dan masalah, memang tidak mudah, saudara. Tetapi kita perlu menekan perasaan kita. Jangan selalu memberikan makanan kepada perasaan, jangan selalu memanjakan perasaan kita. Kemudian kita berkata, mengapa Tuhan kok aku? Kapan Tuhan ini semua selesai? Tuhan, aku gak kuat. Jangan biarkan iblis itu ketawa melihat kita. Tetapi hari ini kita mau belajar. Ketika kita mengalami penderitaan, kemudian kita tahu itu pemurnian iman atas kita, maka berkatalah kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sedang memurnikan aku. Engkau sedang merajut aku untuk menjadi pribadi dengan karakter yang serupa dan segambar dengan Tuhan. Biarkan aku melalui penderitaan ini, aku semakin seperti Kristus. Aku mau Tuhan untuk ambil bagian di dalam penderitaan-Mu. Karena aku tahu, ketika Engkau menguji aku akan timbul seperti emas. Aku percaya Tuhan, ketika aku mengalami ini semua yang tidak mudah bagiku, Engkau selalu ada bersamaku. Dan aku tidak akan pernah goyah, karena aku tahu dengan siapa aku berjalan. Amin. Engkau juga bisa katakan, iblis, engkau tidak bisa lagi memporak-porandakan hidupku. Apapun siasat, apapun yang sedang engkau rencanakan, bahkan mungkin saat ini siasat itu sudah engkau panahkan di dalam kehidupanmu. Tapi hari ini aku katakan, aku akan mengalahkan setiap siasatmu. Karena aku berjalan bersama dengan Tuhan yang besar di dalam hidupku. Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang menyertai, dan Tuhan yang akan memberikan kemenangan di dalam kehidupanku. Aku akan timbul seperti emas. Bahkan di dalam penderitaan, aku akan mempermuliakan nama Tuhanku. Saudara, jangan pernah menyerah kepada masalah. Tetapi hari ini kita ambil komitmen di hadapan Tuhan. Tuhan, aku tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Tetapi satu hal, kami mau berkomitmen kepada Engkau. Sekalipun itu penderitaan di depan kami, kami tidak akan pernah meninggalkan iman kami. Tetapi justru kami mau katakan, kami akan mengalahkan masalah dengan iman kami. Kami berjalan bersama dengan Kristus. Sehingga melalui kehidupan kami, banyak mata yang dicelikkan. Amin. Kalau mereka berkata, kenapa aku bisa kuat? Mereka akan menemukan jawabannya. Karena ada Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord.